Pegel nih. Kamu kenapa, Kir? Gak tahu nih. Badanku pegel-pegel. Jadi mau ngapa-ngapain pun gampang capek. Kenapa ini ya, Tok? Itu karena kurang olahraga kau. Coba kamu praktekin aja kebugaran jasmani di rumahmu. Gampang kok. Hah? Kebugaran jasmani? Apaan tuh? Nah, jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan atau kesanggupan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap penambahan beban fisik yang diterimanya dalam keseharian tanpa kelelahan yang berlebihan. Nah, kebugaran jasmani ini terdiri atas 10 komponen. Komponen-komponennya itu adalah kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Nah, dari ke-10-10-nya ini, kalau misalnya derajatnya pada tubuh kita itu semakin baik, maka tubuh kita akan semakin siap untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Nah, selain dari kebugaran jasmani ini, selama pandemi ini kita diharuskan untuk menjaga pola hidup yang sehat. Nah, selain dari kebugaran jasmani yang lebih merujuk kepada kegiatan olahraga kita, maka kita harus menjaga juga pola makan dan pola tidur yang sehat. Yang pertama itu adalah pola tidur. Nah, pola tidur yang baik adalah untuk seumuran kita adalah 7-9 jam per harinya. Nah, tapi bukan hanya jumlah waktu yang diperlukan, tapi juga rentang waktu yang kita gunakan untuk tidur. Tubuh kita itu memiliki prosesnya sendiri sesuai dengan waktu-waktunya sendiri untuk beristirahat. Jadi misal kita tidur itu terlalu larut malam, maka itu juga tidak akan baik untuk tubuh kita sendiri, walaupun jumlah waktu yang kita gunakan untuk tidur adalah sesuai. Jadi kita juga harus menyesuaikan kegiatan tidur kita atau rencana tidur kita sesuai dengan tubuh kita sendiri, yaitu pada waktu yang baik sekitar pukul 10 atau 11 hingga pagi hari. Selain dari pola tidur, yaitu pola makan. Nah, pola makan yang sehat atau yang diperlukan untuk saat ini yaitu dalam pandemik yaitu adalah mengonsumsi makanan yang segar setiap harinya, minum banyak air karena kita tidak boleh dehidrasi, lalu jangan mengonsumsi lemak, garam dan gula yang berlebihan atau menguranginya juga dari apa yang sudah kita konsumsi sebelumnya sehingga itu tidak akan membawa dampak yang penyakit yang lebih buruk lagi kepada kita. Lalu untuk sekarang di mana kita harus melaksanakan social distancing, sebaiknya jangan dulu makan di luar sehingga orang yang berada di sekitar kita dan kita juga tidak akan terkena bahaya. Lalu yang terakhir adalah penuhi kebutuhan tubuh kita dengan vitamin-vitamin melalui suplemen ataupun yang terlebih lagi vitamin D. Sekian. Gitu. Apa aja tuh jenis olahraganya? Yang pertama itu adalah push up. Push up yang sempurna sebenarnya. Pertama itu kita letakkan kedua tangan kita di atas lantai dengan posisi kedua tangan kita itu terbuka selebar bahu tangan. Dan bagian kaki kita bertumpu pada ujung jari kaki sampai posisi tubuh kita itu lurus secara sempurna. Disarankan jangan sampai bagian bokong kita itu menonjol. Kemudian kita turunkan bagian bahu secara lurus sampai membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita dorong bagian bahu dan lengan sampai lurus ke depan sambil melakukan ambil nafas, dan kita lakukan secara bolak-balik. Yang kedua itu ada plank. Kita berdiri dengan kaki seliver pinggul dan membungkukkan badan hingga kedua telapak tangan menyentuh lantai, dan tanpa menggerakkan kaki kita dorong kedua tangan ke depan menggunakan bantuan perut, dan kita ulurkan kedua tangan ke depan hingga terentang menjadi posisi plank memanjang, dan kita seret tangan ke belakang menuju jemari kaki hingga kembali ke posisi awal sambil menjaga otot perut tetap kencang. Yang ketiga itu ada squat. Gerakan squat ini sebenarnya yang benarnya itu pertama kita awali dengan posisi berdiri tegak, dan
kedua berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul. Kemudian kita turunkan tubuh sejauh yang kita bisa dengan mendorong punggung ke belakang sambil lengan kita naikkan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Lalu tubuh bagian bawah kita harus sejajar dengan lantai dan dada harus dibusungkan, tidak membungkuk. Lalu kita angkat sebentar dan kembali ke posisi awal. Ketika kita menurunkan tubuh seperti ini duduk jongkok, paha belakang kita memanjang di sendi pinggul dan kita memperpendeknya sendi lutut, dan pada saat yang sama otot punggung atas itu menegang. Itu bertujuan untuk membantu mempertahankan tubuh kita agar tetap tegak dan punggung kita itu tidak bungkuk. Kemudian itu ada skipping. Skipping ini menggunakan atau alat yaitu lompat tali. Pertama itu kita harus memastikan panjang tali ini sesuai dengan tinggi badan kita. Untuk mengetahuinya kita bisa berdiri dengan menginjakkan bagian tengah tali sambil memegang kedua ujung tali, rentangkan kedua tangan ke samping. Dan jika sudah sesuai dengan tinggi badan kita mulai gerakan dengan memposisikan kedua tangan dengan benar. Kedua tangan kita merapat dengan tubuh dan lengan kita tekuk ke atas hingga membentuk sudut kurang dari 45 derajat. Kemudian pergelangan tangan kita bergerak memutar untuk memutar talinya, dan kita juga sebenarnya tidak perlu melompat terlalu tinggi untuk menghindari tali. Usahakan maksimal tinggi lompatan itu hanya mencapai 2 sampai 3 cm dari lantai. Dan pastikan kedua telapak kaki selalu menghadap ke bawah saat melompat dan mendarat dengan posisi agak jinjit agar tidak mudah lelah. Dan ketika melompat, angkat kaki secara bersamaan jika melakukan skipping 2 kali dan angkat kaki secara bergantian jika melakukan skipping 1 kaki. Saat melakukan lompat tali, pandangan kita lurus ke depan agar selalu fokus. Dan yang terakhir ada hand grip. Hand grip ini sebenarnya sangat sederhana dengan menggunakan alat bantu yaitu hand grip. Ya, alatnya itu cukup digenggam dan diremas berulang-ulang. Dan supaya tidak memicu cedera, sangat disarankan untuk melakukannya dalam keadaan tangan lurus, mulai dari telapak tangan, sendi pergelangan tangan hingga sendi siku harus diluruskan semuanya. Itu jumping jack. Jumping jack ini sistemnya ini kita pertama berdiri tegak lurus dengan kaki kita menempel dan tangan kita rapat ke sisi kanan dan kiri badan. Kemudian dalam satu gerakan kita lompatkan kaki ke samping kanan dan kiri sehingga kaki kita terbuka lebar, dan tangan kita angkat ke atas kepala seperti bertepuk tangan, dan kemudian kembali ke posisi semula, dan kita lakukan berulang kali. Lalu sit up. Sit up ini kita pertama berbaring dengan punggung menempel di lantai dan lutut yang menekuk. Kaki kita itu menempel ke lantai. Kemudian bisa juga kita menyuruh seseorang untuk menahan atau memegang kaki kita. Kemudian tangan kita di samping kepala dan menyentuh telinga, atau tangan kita menyilang di bahu. Dan untuk gerakan naik ini itu kita menarik napas dan kita mengangkat tubuh bagian atas serta menegukkan ke arah lutut. Dan ketika kita melakukan gerakan tersebut, kita juga melakukan hembusan napas. Dan setelah itu kita menurunkan badan kita bagian atas secara perlahan ke lantai kembali, dan kita menarik napas ketika kita kembali ke posisi semula. Lalu ada mountain climber. Mountain climber ini mirip dengan push up. Pertama itu kita mulai dengan posisi push up, namun lengannya itu lurus sepenuhnya dan berada tepat di bawah bahu, dan tangannya, dan posisi ini seperti membentuk huruf V terbalik. Dan saat melakukan posisi ini, otot perut kita itu harus kita kencangkan. Kemudian kaki kita angkat satu persatu dari lantai
ke arah dada sambil menahan tubuh kita tadi seluruh semungkin. Kemudian dari kaki yang satu ke kaki yang satu lagi, dan kita ulangi gerakan itu berulang kali. Oh, gampang ya berarti. Nggak perlu aku jauh-jauh ke gym atau kemana untuk olahraga. Di rumah pun bisa kalau kayak gitu. Iya, selain itu banyak manfaat yang bisa kau dapatkan. Nah, tadi nih kan kita udah paparin tuh apa aja bentuk latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dari kami. Maka sekarang marilah kita membahas mengenai manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari latihan kebugaran jasmani tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai manfaat dari melakukan gerakan kombinasi jumping jack, sit up, mountain climber, plank, dan juga cobra. Pertama jumping jack. Jumping jack sendiri dapat melatih kekuatan dari alat gerak tubuh bagian bawah seperti otot paha, pinggul, perut, betis, dan lain sebagainya. Intinya yang otot-otot yang berkaitan dengan alat gerak tubuh bagian bawah, karena jumping jack lebih banyak melibatkan otot-otot tersebut. Yang kedua yakni sit up. Manfaat dari sit up sendiri ialah untuk melatih kekuatan otot perut, karena memang otot perut yang paling banyak bekerja pada saat melakukan gerakan sit up. Yang ketiga yakni mountain climber. Fungsi dari mountain climber sendiri ialah dapat mengencangkan dan melenturkan dari otot pinggul dan juga otot kaki, karena memang pada saat melakukan mountain climber kedua otot tersebut lebih baik bekerja sehingga dapat lebih lentur nantinya kalau dilakukan secara berkala. Yang keempat ialah plank. Plank sendiri dapat membantu kita untuk melatih kekuatan punggung, otot punggung maksudnya, otot dada, bahu, leher hingga perut. Jadi otot-otot tersebut dapat lebih kuat gitu ketika kita melakukan plank secara berkala. Dan kemudian yang terakhir yakni cobra. Adapun manfaat atau fungsi dari melakukan gerakan cobra ini atau cobra pose ialah dapat mengencangkan otot-otot tubuh bagian atas, terutama otot-otot tangan dan juga otot tulang, meregangkan otot pinggul, otot dan tulang pinggul gitu. Udah sebulan ini aku rutin olahraga. Udah enak aja badanku sekarang. Udah gak pegel-pegel lagi. Makasih ya weh sarannya.